Shalom semuanya. Shalom. Hari ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Mungkin ada yang masih di kamar tidur. Ayo bangun nih. Masih nggak kelihatan temenmu dan kamu tahu misalnya nomor HP-nya. Ayo telepon nih. Ya. Kita bersukacita bersama-sama. Jangan sampai ada yang kehilangan berkat Tuhan hari ini. Kakak-kakak kamu semua hari ini kita akan terima berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Ada berkat Tuhan, ada sukacita yang kami terima pagi hari ini. Kami diberi tubuh yang sehat dan kami bisa bersukacita. Dan Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir bersama kami dan Engkau siap memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kasih tepuk tangan, kasih suara yang terbaik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siapa di sini nggak yakin anak raja? Ayo, kalau kamu yakin kamu anak raja, siapa raja kita? Raja di atas segala raja, Yesus. Bahkan Dia yang memiliki segalanya. Oleh sebab itu, yuk kita bersukacita. Kita jadi anak-anak raja yang punya segalanya. Amin. Amin. Tunjukin ya, kalau kamu anak raja yang bersukacita. Kasih suara yang terbaik. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, katakan sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Ayo yang percaya katakan. Engkau, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Yo. Dengar Dia panggil nama
namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dijawab apa yo? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita mau ganti yuk. Waktu dengar dia panggil nama saya, ganti pakai namamu ya. Namamu siapa? Namamu? Novi. Nah, nama kakak Lena. Jadi kamu juga pakai namamu sendiri-sendiri. Dengar dia panggil nama Lena. Jangan ikut-ikut pakai nama Lena ya. Pakai namamu. Dan nanti kita benar-benar jawab, ya Tuhan. Bukan hanya buat nyanyi hari ini, tapi kayak benar-benar, bukan kayak ya, udah benar-benar kita jawab. Kalau Tuhan panggil kita untuk melayani, untuk setia, kita harus jawab apa? Ya Tuhan, ya. Ya, kita ganti ya nama kita ya. Dengar ya panggil nama Lena, dengar ya panggil namamu. Siapa namamu? Dengar dia panggil nama Lena, juga dia panggil namamu. Ayo kita jawab sama-sama. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Namanya siapa? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Lena, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ya, ya, ya. Ayo kita jawab sama-sama. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Yang cinta sama Tuhan Yesus, ya kasih jawabanmu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Kurang yakin ya? Yo lebih yakin lagi jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Beri tepuk tangan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. Katakan ya, dia baik ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Yang semua. God is so good. God is so good. God is so good. Yang percaya Tuhan baik hari ini katakan sama-sama. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. Is so good. Katakan semuanya. God is so
baik bagimu. God is so good. God is so good. Sekarang yang cewek ya. Ayo yang cewek jangan mau kalah. God is so good. Amin. God is so good. God is so good. Semuanya siap? God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. Lebih keras lagi semuanya nyanyi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. Amin. Hari ini dia baik, besok dia baik, seterusnya dia baik. Yuk, yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik buatku buatku sekarang sekarang dan selamanya. selama. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, Kak Lena mau ajarin satu lagu. Lagu ini lagu yang lama. Mungkin kakak-kakak ada yang nggak bisa juga ya, karena lama gitu ya. Tapi lagu ini memberkati ya. Katakan kita mau hidup buat Tuhan Yesus. Kamu sudah katakan God is so good, God is so good. Dia baik buat kamu, buat kakak, buat semuanya. Maka yuk hiduplah buat Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mau? Kita belajar sama-sama ya. Meskipun sudah lama, tapi biarlah lagu ini bisa memberkati kamu semuanya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ya semuanya ya. Ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Katakan ku mau hidup. Ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup. Ini doa kami Tuhan.
Kami percaya Engkau mendengar. Kami semua mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami mengasihi-Mu. Kami gak akan pernah berhenti mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat membalas. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama, ku mau hidup. Ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau beri hidup ini bagi-Mu Yesus. Engkau mendengar pujian kami. Kami mau menyembah-Mu selamanya. Kami mau memuji bernyanyi bagi-Mu untuk selamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami gak akan pernah bisa membalas kasih-Mu, tapi yang kami bisa, kami mau bisa berikan hidup kami selalu untuk Engkau. Kami bisa berikan suara kami saat kami memuji nama-Mu. Kami berikan hati kami. Kami berikan telinga kami saat Engkau ingin menyampaikan isi hati-Mu. Seperti pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami, bahkan hidup kami sepenuhnya. Dan biarlah Tuhan berfirman dan berbicara. Urapi Kak Ana, supaya apa yang menjadi kerinduan-Mu tersampaikan lewat Kak Ana. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Sekali lagi, amin. Sudah siap dengar firman Tuhan ya? Kak Ananya belum siap. Mana ya Kak Ana ya? Kak Ana? Kak Ana? Kak Ana? Kira-kira tahu di mana Kak Ana berada? Mana ya? Ayo, di mana yo? Kak Apakah Ana. di keyboard situ? Oh, itu Kak Syana, bukan Kak Ana. Ya. Ada ananya juga. Loh, tapi kan beda. Loh, sudah muncul suaranya. Kak Ana, ayo Kak Ana ke sini. Yeay, ini dia Kak Ana. Stop. Sini. Aduh, nanti kasihan ini. Kenapa kok Teman-teman kasihan? kita nggak bisa melihat wajah Kak Ana yang Enggak, kok memang enggak mau diperlihatkan. baru kan? Enggak. Ya, selamat mendengarkan Si firman Tuhan. Melorot. Halo. Aku nggak bisa kelihatan semuanya.
Halo, di manakah semua teman-temanku? Enggak kelihatan ya apa ini? Halo. Wah, tadi udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan juga. Sekarang saya Kak Ana mau bernafas. Sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan, oke? Hari ini Kak Ana mau menyampaikan sesuatu. Dan akan kita akhiri dengan sebuah percobaan. Tapi bukan pencobaan ya, percobaan. Jadi nanti ya percobaannya. Dengarkan dulu ceritanya. Oke, bisa dimunculkan slide-nya. Be you. Hari ini Kak Ana ingin ceritain tentang be you. Be you. Ada yang pernah tahu be you itu apa? Be you itu bukan lebah ya. Be you itu maksudnya jadilah kamu. Emang tak lebihin i-nya biar kayak be. Karena gambarnya ada lebahnya. Oke, hari ini apa yang mau kita pelajari? Next slide. Yang mau kita pelajari hari ini adalah cerita Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada yang pernah tahu ceritanya? Oke, Kak Ana mau ceritakan dulu tentang tentang cerita Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kamu tahu waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, sebelum disalibkan. Jadi Tuhan Yesus minggu kemarin kan kita udah belajar ya, Tuhan Yesus bikin perjamuan di rumah si Anu. Wah, hari ini lanjutan dari ceritanya yang minggu kemarin. Jadi selang beberapa masa setelah Tuhan Yesus bikin perjamuan sama murid-muridnya. Kamu tahu perjamuan itu apa? Makan malam lah kebanyakan ya. Enggak tahu sih cuman itu malam apa enggak. Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu ceritanya berlanjut setelah selang berapa masa setelah makan, setelah hari itu Tuhan Yesus itu ditangkap. Oh my God. Jadi kan Tuhan Yesus berdoa nih di Taman Getsemani. Terus dia ditangkap sama prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit yang waktu itu enggak suka sama Tuhan Yesus. Ditangkap. Dikira Tuhan Yesus itu ngajarin ajaran yang enggak baik. Makanya nanti semua orang banyak yang ikut sama Tuhan Yesus, pemimpinnya takut. Jadi ya wes ditangkap Tuhan Yesusnya. Ditangkap. Terus si Petrus, siapa yang tahu Petrus? Ada yang bilang Petrus penginjil, betul sih. Petrus memang penginjil. Tapi waktu itu Petrus muridnya Tuhan Yesus. Muridnya Tuhan Yesus ada 12. Salah satunya Petrus. Petrus ini khawatir. Akhirnya dia ngikutin Tuhan Yesus terus. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap sama prajurit-prajurit, dibawa ke imam besar, ya kan? Terus habis itu Petrus itu ngikutin Tuhan Yesus terus. Terus kan Tuhan Yesus ceritanya setelah dibawa ke imam besar itu kayak pengadilan gitu ya paling ya, enggak ngerti juga. Jadi imam besar itu nanyain Tuhan Yesus, kamu tahu Petrus itu ada di luar. Waktu itu banyak orang berkumpul, jadi misalnya kayak ada gedung gereja, Tuhan Yesus ada di dalam, diikat, ditanya-tanyain sama pemimpin-pemimpin di sana. Petrus ini ada di luar, karena di luar ada banyak orang. Petrus di luar khawatir, kepikiran, resah, takut, gelisah gitu kan. Kamu tahu orang gelisah itu kayak apa? Nggak akan diem. Orang gelisah itu yang kayak, gimana ini? Apa yang harus kulakukan? Gitu terus pokok. Nah terus ada satu orang yang melihat Petrus. Satu orang yang melihat Petrus ini tanya, loh kamu muka ini, aku lihat kamu loh sama orang yang lagi diadilin di dalam. Kamu juga ikut sama mereka kan? Kamu juga bagian dari dia kan? Terus Petrus itu bilang, enggak, aku enggak kenal. Nah itu namanya menyangkal. Kamu tahu menyangkal itu apa? Menyangkal itu pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak kenal. Bohong. Enggak, aku enggak tahu gitu. Nah, Petrus juga gitu. Enggak, aku enggak kenal pokok.
Kamu tahu waktu perjamuan sebelumnya, kembali ke rumah si Anu, Petrus itu pernah bilang, Tuhan, aku loh akan terus sama kamu. Apapun yang terjadi, aku pokok sama kamu. Nyawaku loh tak kasih no. Terus Tuhan bilang, kamu bilang kayak gitu ya, sebelum ayam berkokok 3 kali loh. Waktu aku ditangkap, kamu sudah menyangkal aku. Tuhan bilang gitu. Penyangkalan yang pertama, waktu orang nanya, aku tahu kamu ini, kamu ikut sama mereka. Petrus bilang, udah, aku udah kenal, udah. Karena apa? Karena Petrus takut. Wah, terus habis itu udah kan, berlanjut ceritanya. Petrus lari, orang itu mengerikan. Terus aku pergi ke kerumunan yang berikutnya. Tapi Tuhan Yesus masih diadili nih di dalam sama imam besarnya. Terus Petrus pergi, gelisah lagi sama golongan yang baru tuh. Aku udah kabur dari orang itu. Aduh, aku makin takut ya apa ini nanti kalau aku ditangkap juga ya apa. Tapi Tuhanku, aku harus ya apa? Ada orang lagi yang berikutnya tanya. Orangnya lagi lagi menghangatkan tubuh, mendiang, menghangatkan tubuh. Terus dia bilang, loh. Orang ini, kamu juga bagian dari dia kan? Kamu kenal sama orang itu yang di dalam. Betul dah aku. Terus Petrusnya itu, weh ngawur kamu, enggak aku enggak kenal kok aku. Kamu tahu aku siapa ta? Enggak, aku enggak tahu kamu siapa. Ya mangkale, aku bukan bagian dari dia. Wis pokok enggak. 2 kali. Terus habis itu dia kabur. Enggak, aku enggak, pokok enggak. Enggak, wis enggak. Terus dia pergi. Yang berikutnya sama. Ada orang lagi nanya, aku yakin kamu ini bagian dari orang itu. Orang yang di dalam itu yang lagi diadili. Terus Petrus bilang, enggak, pokoknya aku enggak. Terus waktu Petrus bilang kayak gitu yang ketiga kalinya, suara ayam berkokok. Kukuruyuk gitu. Ayamnya berkokok, enggak segininya sih, enggak sefales ini harusnya. Cuman ya kayak gitulah, ayamnya berkokok, kukuruyuk. Terus habis itu Petrus ingat omongan Tuhan hari itu. Waktu Petrus bilang, Tuhan bahkan nyawaku tak kasih sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok kamu udah nyangkal aku 3 kali. Wah tepat loh. Ayamnya berkokok, kukuruyuk gitu kan. Terus habis itu Petrus ingat. Terus Petrus sedih, Petrus menyesal. Next. Kamu tahu? Mari kita baca sama-sama ceritanya. Cece nggak ambil semua ceritanya, kalau kamu baca, kamu bisa baca di Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Nanti ya dibaca. Tapi kalau kamu singkat cerita yang Kak Ana mau bagikan hari ini. Yang ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula, ini yang ketiga kalinya udaan. Menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Petak. Kereyek gitu. Ayamnya berkokok setelah 3 kali. Hari ini Kak Ana mau tanya. Next. Pertanyaannya adalah, dari cerita yang Kak Ana ceritakan tadi, siapakah pahlawannya? Siapakah pahlawan dari cerita tadi? Yang pertama, ada Tuhan Yesus. Yang kedua, Petrus. Dan yang ketiga, ayam. Bisa dinyalakan mic-nya? Kamu bisa jawab, kamu bisa pilih. Tuhan Yesus, Petrus, atau ayam? Siapa menurutmu? Tuhan Yesus? Oh ya, betul sih Tuhan Yesus pahlawan kehidupan kita. Tapi di cerita ini Tuhan Yesus enggak pahlawannya. Menurutmu siapa? Tuhan Yesus, Petrus, atau si ayam? Kenapa kok ayam? Kenapa kok ayam? Ayo. Kenapa kok Petrus? Karena
sekarang kita belajar ya. Oke, semuanya di mute dulu. Kak Ana lanjutkan ceritanya. Kak Ana mau kasih tahu, pahlawan di cerita ini adalah jeng 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 jeng. Next. Ya, si ayam. Belajar tentang ayam. Yep, it's me. Itu ayam, bukan aku sih. Bukan Kak Ana maksudnya. Gambar itu ayamnya gitu kan. Ayamnya bilang, yep, it's me. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ayam. Bukan tentang gimana ayam bisa bertelur dan menetas. Tapi hari ini mau belajar tentang sesuatu yang baru. Bayangin ya, kamu jadi ayam di cerita Tuhan Yesus ini. Di cerita Alkitab ini. Kamu mau cari di Alkitab manapun, versi apapun, bahasa manapun, ada loh yang menyebutkan ayam ini berkokok. Ayo wis, tanyain sama, ada nggak cerita yang ayam berkokok waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Pasti semuanya tahu, ada. Dan keren banget dong, semua orang di dunia ini tahu tentang ayam berkokok waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kamu tahu? Bayangin kalau kamu jadi si ayam. Bayangin ya, ini kita berandai-andai. Berandai-andai. Bayangin waktu Tuhan Yesus ngobrol sama si ayam. Yam, ya Tuhan. Ayamnya nih jawab. Ya Tuhan, aku mau pakai kamu Yam. Dan setelah aku pakai kamu ya, kamu itu akan terkenal di seluruh dunia yang mengenal aku nih, orang-orang yang kenal sama Tuhan Yesus. Kenal, tahu ceritamu Yam. Terus gak cuma di seluruh dunia, tapi di sepanjang masa ceritaku dibagikan. Kamu juga ada di situ Yam. Wah, bayangin ya, ayam yang cuma dilahirkan jadi ayam. Ya ayam doang kan. Terus dia dibilangin sama Tuhan, ceritamu akan ada di seluruh hidup. Bahkan di sepanjang masa. Terkenal di semua penjuru dunia yang kenal sama aku. Oh my God, aku tahu. Ini ayamnya nih, aku tahu. Selama ini aku memang dilahirkan jadi ayam. Tapi hari ini Tuhan pasti bikin aku bisa ngomong. Aku pasti bisa ngomong nih. Bisa ngomong. Terus nanti aku bisa bayangin semuanya. Oh my God. Iya Tuhan aku mau gitu kan. Terus Tuhan bilang, nanti lewat ceritamu Petrus akan diingatkan. Iya aku tahu memang. Aku pasti ngomong dengan Tuhan. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, terus aku langsung ring. Hai Petrus. Gitu kan? Terus Tuhan bilang, enggak sih. Kamu cuman harus berkokok. Terus saya bingung, berkokok, petok, kekeriuk gitu. Berkokok tok. Nggak ada sing spesial, aku harus, Hi Peter, ngomong dalam bahasa Inggris gitu kan, Hi Peter, you did the wrong things, gitu. Enggak Tuhan, enggak berkokok aja, ngokok aja. Tuhan gak seru ya wes lah, berkokok. Tapi aku diingat di seluruh cerita, di seluruh bumi, bahkan sepanjang masa. Berarti, ya wes, aku pasti berkokok di Paris ini atau di kutub gitu ya. Aku terkenal. Aduh, aku bakal pergi. Tuhan, bentar ya, aku mau beresin koperku hari ini. Terus Tuhan bilang, ngapain? Tuh kan, aku harus berkokok. Aku terkenal, berarti kan aku berkokoknya di tempat lain tuh Tuhan, di Paris, di tempat-tempat yang terkenal itu, Menara Cina, gitu kan, tembok besar Cina, apa-apa di mana-mana yang piramid-piramid gitu, aku harus pergi kan, berarti aku harus naik pesawat. Terus Tuhan bilang, enggak, berkokok aja di tempat mengokok biasa ya. Tempat itu? Tempat yang enggak terkenal itu? Aku harus berkokok. Udah nggak ngomong, nggak harus ngomong Hi Peter, you did the wrong thing. Nggak harus ngomong kayak gitu. Terus aku harus berkokok di tempat itu, petak-petak di tempat itu. Tuhan kok nggak seru sih.
Mana bisa aku Tuhan? Aku cuman harus berkokok loh. Nggak ira terkenal aku ini. Tempat itu loh jelek. Nggak terkenal bisa, nggak ada yang tahu tempat itu di mana. Terus Tuhan bilang, wis lah percaya sama aku. Kamu tinggal berkokok di tempatmu berkokok biasa. Nggak jadi jalan-jalan. Ya wis. Aku berkokok di tempatku berkokok biasanya. Apalagi yang bikin terkenal tuh biasanya sebuah sejarah yang orang lain nggak pernah lakukan, yang ayam lain nggak pernah lakukan. Aku tahu berkokok lebih cepat atau lebih lambat ya toh di waktu-waktu yang ditetapkan ya toh Tuhan. Jadi ya aku ngokok itu biasanya aku berkokok jam 5, ini aku harus berkokok jam 10 pagi gitu toh ya. Apa malam? Malam-malam jam berapa? Jam 11. Jam 11.55 apa 11 34 gitu Tuhan. Terus Tuhan bilang, "Gak, berkokok dek, waktu yang seperti biasa kamu berkokok wae. Kamu ndak usah aneh-aneh lah ya imajinasimu ini." Terus si ayam itu jadi kayak biasa aku lakuno kayak biasa Mana terkenal Tuhan. Mana aku bisa diinget deh seluruh cerita deh seluruh penjuru dunia. Kan gak bisa. Terus Tuhan bilang percaya Toyam sama aku. Nah seringkali kita kayak gitu kan teman-teman. Nih udah hilangkan ya imajinasi tentang ayam. Tapi kamu tahu gak? Ayam itu lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia berkokok di waktu yang tepat, di tempat biasanya dia berkokok. Dia nggak lakukan yang lain-lain. Dia cuma lakukan tugasnya yang dia bisa. Dan kamu lihat sendiri, itu ceritanya ada di seluruh Alkitab. Di dalam bahasa apapun, sampai hari ini ceritanya berkokoklah ayam. Oh, ayamnya ngokok. Kamu tahu seringkali kita kayak gitu? Tuhan, aku ini masa isa, aku loh ndak ada kelebihan, ndak bisa terbang. Lah kan ndak bisa terbang aku balik ke bumi. Aku ndak punya karpet ajaib, aku ndak punya keahlian, aku ndak bisa. Aku nyanyi loh Tuhan, kaca-kaca retak Tuhan, ya apa caranya? Wis tak bisa. Nah seringkali kita kayak ayam kan. Nggak masuk akal, Tuhan nggak ngasih aku keahlian sing lain, aku kayak ini tok, tapi Tuhan mau pakai aku tuh ya apa caranya? Kita tuh sering kali kayak gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang si ayam. Yuk kita lakukan percobaannya. Sebentar ya, Kak Ana ambil meja sama yang lain-lain. Tunggu sebentar. Hari ini kita mau mencoba ini. Terima kasih. Hari ini Kak Ana punya air. Oke? Terus Kak Ana punya sendok. Mana? Lihat, perlihatkan. Ini sendok. Ini bukan yang lain. Terus Kak Ana juga punya telur. Karena Kak Ana nggak bisa bawa ayam ke sini, jadi Kak Ana bawa telurnya aja, oke? Telur menetas jadi ayam, oke? Ini telur. Nah, Kak Ana bawa 2 telur. Persiapan, takut ada apa-apa sama telur yang satunya gitu. Sama gelas, gelasnya bening biar kamu bisa lihat. Kalau gelasnya warna-warni nggak kelihatan nanti, oke? Sama bukan, ini bukan bumbu-bumbu yang aneh. Ini garam. Kalau enggak percaya nanti Kak Ana minta kameramennya nyoba garam. Oke, ini garam, enggak aneh-aneh. Oke. Yang Kak Ana mau lakukan hari ini adalah sebuah percobaan tentang telur. Bentar ya, Kak Ana harus mengeluarkan telur ini dari gelas ini. Nah, kamu tahu, kamu bisa
search di Google manapun, telur yang baik, oke, telur yang masih oke, masih bagus buat dimakan, telurnya itu tenggelam di dalam air. Telurnya itu pasti masuk ke dalam, ke dasarnya gelas, ke dasarnya tempatnya. Oke, kita mau lihat, bener enggak? Telurnya Kak Ana ini baik, oke? Ini tadi sudah dicoba. Jadi makanya Kak Ana bawa 2. Kita lihat dulu, kita tuangkan airnya ke gelas. Bayangkan ini cerita hidupmu. Oh, keren ya, ya ampun. Lembar demi lembar, cerita hidupmu dari lahir, sampai kamu gede, sampai kamu gede lah intinya, pokok ya wis lah, sampai kamu seterusnya, selamanya. Ini ceritamu, airnya itu ceritanya. Oke? Air itu ceritamu. Terus telur ini kamu, cari telur yang kecil aja lah, biar kelihatan. Ini telur ini kamu, oke? Kita masukkan, katanya kalau bagus kan tenggelam toh ya wis dilihat. Nah tuh dia tenggelam, betul kan? Tenggelam, DN di bawah. Nah, kamu tahu kalau kamu hidup, ceritamu air ini sama kamu telur ini berjalan bersama-sama, ya kan? Kamu punya cerita, setiap harinya kamu bangun tidur, kamu tidur lagi, kamu ujian, kamu selesai sekolah, kamu mau masuk sekolah, kamu tengkar sama mama. Air ini ceritamu, dan ayam ini kamu. Kamu berjalan beriringan sama ceritamu, cerita yang sudah Tuhan tetapkan di hidupmu. Tapi kamu tahu, kalau kamu lakukan sehari-hari ceritamu biasa aja, tanpa Tuhan Yesus, nggak ada yang spesial. Kamu tetap berjalan seiringan sama ceritamu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang berubah. Oke? Nggak ada sesuatu yang aneh. Ya wes berjalan gitu wae. Kalau kamu tanpa Tuhan Yesus. Tapi kamu tahu, bentar ya. Tahukah kamu, kalau saat kamu melibatkan Tuhan Yesus di ceritamu, garam ini Tuhan Yesus ya. Garam ini ceritanya Tuhan Yesus. Kamu melibatkan Tuhan Yesus masuk di dalam ceritamu. Dicampur, kamu setiap hari berdoa, kamu setiap hari baca Alkitab, kamu minta Tuhan menuntun langkahmu. Tuhan tuntunin aku toh ya, buat ditinggal dewean aku ini gitu kan. Kamu tiap hari berdoa, kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terus kamu lebih lagi kenal Tuhan Yesus gitu kan. Kenal lagi lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terus kamu minta, Tuhan ikut ambil bagian dalam cerita hidupku. Tuntunan aku setiap hari waktu aku bangun, waktu aku tidur lagi, waktu aku ujian, waktu aku sekolah, waktu aku mau masuk sekolah, kalau waktu aku mau apapun. Tuntunan aku Tuhan. Kamu minta Tuhan yang membuat ceritamu. Oke? Apa yang terjadi sama kamu? Tadi telurnya tenggelam kan ya? Kamu lihat. Tetap tenggelam, berarti kamu kurang berdoa. Dan gagal, aku butuh lebih banyak garam lagi. Intinya, kamu cobalah nanti di rumah, aku nggak bawa lebih banyak garam lagi. Aku nggak bawa lebih banyak garam lagi, maaf ya. Ternyata air yang kutuangkan terlalu banyak. Jadi intinya, telur ini nanti akan mengapung.
Kamu coba nanti ya di rumah, airnya nggak boleh banyak-banyak. Air yang kutuang terlalu banyak, garam yang kubawa terlalu sedikit. Jadi gini, intinya nanti telur itu bisa ngapung. Kamu tahu, kalau kamu melibatkan Tuhan, Yesus, di cerita hidupmu, kayak tadi itu, kamu yang biasa ini, telur yang biasa ini, itu bisa melakukan perkara yang luar biasa dengan mengapung. Kamu nanti coba ya di rumah masing-masing, kamu minta gelas sama mama yang bening, bukan yang ada cat-catnya. Terus kamu tuang air secukupnya aja, jangan banyak-banyak, oke? Tuang air secukupnya, ini karena tuangnya kebanyakan. Maaf loh. Dan terus kamu kasih garam. Kasih garam aja yang banyak, diaduk. Kamu masukin telurnya, telur itu pasti mengapung. Percaya sama Kak Ana, coba Anda enggak percaya, oke? Tadi ini garamnya terlalu sedikit. Apa yang pengen Kak Ana ceritakan hari ini? Ini loh. Kamu nggak perlu jadi orang yang aneh-aneh, nggak perlu punya yang aneh-aneh. Kamu mungkin bilang, Kak Ana, aku ini loh cuman orang biasa, aku nggak punya keahlian apa-apa, atau aku ini loh nggak kaya, gitu kan? Tak ceritai ya, Tuhan tuh nggak pakai orang yang kaya, atau Tuhan tuh nggak pakai orang yang punya keahlian yang luar biasa. Buktinya cerita tentang ayam ini loh cuman melakukan apa yang harus dilakukan sama ayamnya. Apa yang bikin ayam ini spesial karena ayam ini memutuskan berjalan bersama Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya. Sama kayak tadi, cerita yang Kak Ana ceritakan tentang air sama garam. Ceritamu dicampur dengan apa yang Tuhan mau di hidupmu. Saat kamu bergaul karib, saat kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kamu tahu? Kamu bisa lakukan perkara yang luar biasa. Telur ini akan ngapung. Asal kamu apa? Asal seimbang. Kamu berjalan sama kamu berdoa, baca Alkitab, itu seimbang. Sama kan tadi Kak Ana bilang, airnya terlalu banyak, I'm sorry. Terus garamnya terlalu sedikit, karena melibatkan Tuhannya terlalu sedikit. Tapi kalau melibatkan Tuhannya banyak. Kalau kamu sering berdoa, kamu sering minta Tuhan tuntun langkah hidupmu, kamu bisa lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan siapkan hal yang luar biasa lewat hidupmu. Next. Kak Ana tulis dalam bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris sama-sama ya. Nanti Kak Ana artikan. Hero is an ordinary people doing ordinary things and choose to walk with God every day and let God do great things through them. Pahlawan, seorang pahlawan adalah orang biasa. Tuh warna kuningnya, orang biasa. Kita orang biasa kan, kamu gak dilahirkan bisa terbang kan? Atau kamu lahir tiba-tiba udah bisa ngomong, enggak kan? Kamu juga lahir gitu kan? Kamu lagi sekolah kan? Doing ordinary things, melakukan hal yang biasa. Sekolah, bantu mama papa, berdoa, baca kitab suci, ikut ibadah setiap minggu. Ordinary things, hal yang biasa. Dan choose to walk with God every day, dan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari, dan membiarkan Tuhan melakukan hal luar biasa melalui kehidupannya. Seorang pahlawan adalah orang biasa yang melakukan hal yang biasa dan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari, dan membiarkan Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa melalui dirinya. Guys, mungkin tadi percobaannya gagal, kamu bisa coba di rumah atau minggu depan Kak Ana tunjukkan lagi, karena Kak Ana kurang garam, nggak ada garam di gereja. Tapi nih, kamu mungkin juga mikir, Kak Ana gagal, aku juga bisa gagal loh. Aku juga bisa nggak naik kelas, atau aku juga bisa gagal di ceritaku yang berikutnya. Aku mungkin nggak akan jadi kayak ayam yang terkenal, yang dikenal sama seluruh dunia. Kamu mungkin mikir kayak gitu. Tapi Kak Ana mau kasih tahu kalian, kita semua, mau umur berapapun kamu hari ini yang dengerin cerita ini, saat kamu memilih berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari,
dan melakukan hal yang biasa kamu lakukan. Kamu tidak perlu keluar negeri untuk jadi orang yang dipakai Tuhan. Kamu tidak perlu harus ada di tempat yang lain yang berbeda. Kamu tidak perlu ada di keluarga yang berbeda untuk melakukan perkara yang luar biasa di hidupmu. Yang perlu kamu lakukan adalah memilih berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Orang-orang hebat yang Tuhan Yesus pakai, mereka juga orang biasa, yang lahir dari tempat yang biasa, dari tempatnya masing-masing, di desanya masing-masing. Mungkin desanya juga kayak Lumajang. Kamu gak pernah tahu. Sekolahnya juga biasa aja. Bukan sekolah yang kayak apa gitu, yang ngajarin kamu bisa sihir atau yang ngajarin kamu bisa terbang atau yang enggak. Lakukan hal biasa aja sama kayak ayam. Berkokok aja di tempat yang biasanya kamu berkokok. Di waktu yang sama seperti biasanya kamu berkokok. Lakukan hal biasa. Lakukan yang sebisa kamu lakukan. Oke? Dan percayalah saat kamu memilih untuk berjalan bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Kamu baca kitab suci tiap hari. Kamu berdoa tiap hari, kamu bilang, Tuhan, tuntun langkahku hari ini. Tuntunan aku hari ini. Setiap hari. Enggak cuman 1-2 hari, enggak cuman 1 bulan, 1 tahun. Enggak cuman tiap 5 tahun doang. Tapi setiap hari kamu bangun, kamu berdoa, kamu baca Alkitab. Dan kamu memutuskan, aku mau berjalan sama Tuhan hari ini. Tuhan ambil alih semua cerita hidupku. Percaya, Tuhan pasti bisa lakukan perkara yang luar biasa lewat hidupmu. Tuhan bisa pakai kamu dan bawa kamu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Gak perlu kamu jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Sekolah, belajar, bantu orang tua, doakan orang tua, ke gereja, beribadah, dan berdoa setiap hari, baca kitab suci tiap hari. Dan Tuhan pasti bisa bawa kamu luar biasa. Percaya, dan ini hal yang Kak Anu bisa jamin. Kamu bisa praktekkan di sepanjang kehidupanmu, dan buktikan sendiri nanti. Oke, next. Jadi kamu mau jadi siapa? Bisa dinyalakan mic-nya. Kamu mau jadi siapa? Hari ini kepingin jadi siapa? Loh, jadi kakak, nggak boleh. Tadi Kak Anu udah bilang kan, nggak bisa jadi Tuhan Yesus, maaf loh, nggak bisa jadi Tuhan Yesus. Nih, kamu harus jadi dirimu sendiri. Kakak-kakak yang ada di sini, Kak Lena bisa nyanyi. Kak Lena juga lakukan hal yang biasa dia lakukan, tapi dia mau berjalan sama Tuhan. Kak Nana, Kak Adel, Kak Selvi, semuanya yang bisa cerita sama kamu, yang bisa mimpin doa buat kamu, yang melayani kamu. Mereka juga orang-orang yang biasa. Kak Kalista, Kak Novi yang nyanyi di sini, yang nari-nari buat kamu, mereka juga orang biasa. Yang memilih berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dan melihat Tuhan Yesus lakukan perkara yang luar biasa lewat hidupnya. Kamu diberkati toh? Kamu tiap minggu, kamu, halo Kak Selvi, halo Kak Nana, itu memberkati kita. Berarti kamu diberkati. Dan lewat apa? Karena kakak-kakak di sini, karena semua orang yang di sini memilih untuk berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Dan kamu juga bisa lakukan itu, guys. Enggak berhenti di GUPDI Lumajang, enggak berhenti cuma di kota Lumajang. Percayalah saat Tuhan mau pakai kamu, Tuhan bisa bawa kamu ke banyak tempat yang kamu enggak pernah pikir sebelumnya. Oke? Pilihannya cuman berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus yang seimbang. Saat teduhnya, berdoanya, baca Alkitabnya, sama ceritamu tiap hari itu harus seimbang. Harus setiap hari, enggak cuma 1-2 hari. Oke? Siap? Siap? Next, ayat terakhir. Dan aku undang Kak Syane dan pemain musik yang lain untuk maju ke depan. Ayat yang terakhir kita baca ya, ayat yang terakhir.
Tuhan ciptakan kamu berharga dan mulia. Nih, oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Manusia sebagai gantimu Tuhan Yesus. Dia kirim anaknya yang tunggal buat kita semua. Karena kita berharga dan mulia, kita diciptakan Tuhan berharga dan mulia. Hari ini mau gak kamu jadi dirimu sendiri dan memilih untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan kalau kamu mau, hari ini yuk berdoa sama-sama, bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan, Engkau menuntun langkah hidupku sepanjang jalan hidupku. Oke? Nanti Kak Ana videokan, atau minggu depan kita coba lagi garamnya. Tapi hari ini kalau kamu mau, yuk kita berdoa sama-sama, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Oke? Bilang sama Tuhan, have your way in me. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku Tuhan, tuntun langkah hidupku. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sama-sama katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lagu ini bilang, Tuhan, aku berikan hatiku, aku berikan jiwaku bagimu. Aku hidup hanya buat Tuhan. Setiap nafasku dan setiap momen saat aku bangun, momen yang aku bangun, Tuhan, nyatakan jalanmu dalam hidupku. Tuntun langkah hidupku. Itu yang lagu ini bilang. Dan kalau hari ini tuh yang pingin kamu bilang sama Tuhan Yesus, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan sama Tuhan, I give you my heart, I give you my soul, and I can live for you, Lord God. In every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Angkat tanganmu dan nyanyikan dengan segenap hatimu. Katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take. Ini janji kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya bagimu, dan kami mau berjalan bersama denganmu, pakai setiap kami lebih lagi.
Hari ini Tuhan, hari ini kami ingin jadi pahlawan-pahlawan kecil di hidup-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang umur berapapun kami, bagaimanapun cerita kami, bagaimanapun latar belakang kami, bagaimanapun kami hari ini Tuhan, kami ingin Engkau ambil bagian dalam hidup kami. Dan kami nyatakan kami mau hidup bagi-Mu. Karena saat kami memutuskan untuk berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami tahu Kau pasti memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hati kami hanya bagi-Mu. Nyatakan jalan-Mu di sepanjang hidup kami. Berjalanlah bersama dengan kami, tuntun kami Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan kami sekalipun. Biar setiap langkah, setiap cerita, setiap keputusan yang kami ambil ke depannya, sampai kami besar, sampai Tuhan datang, kami tetap berjalan dalam rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah menyimpang Tuhan. Nyatakan itu bagi setiap kami, anak-anak-Mu di GUPDI Lumajang ini Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Kau. Biar hidup kami Kau pakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya menyenangkan Kau. Dan saat nanti Engkau datang yang kedua kalinya, Kau selidiki hati kami. Dan kami tetap setia mengiring Engkau. Jangan sampai ada satupun dari kami yang tertinggal Tuhan. Tapi biar setiap dari orang, semua telinga yang mendengarkan hari ini Tuhan, mereka tetap ada dalam anugerah dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ingatkan terus kami sampai waktunya tiba, sampai Engkau datang kedua kalinya. Biar kami tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Setiap hari ingatkan kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk memilih berjalan denganmu setiap hari. Jangan pernah ada hari yang terlewatkan. Dan biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dan kami tahu kami spesial karena Engkau telah menciptakan kami spesial. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, dadah. Nanti kita harus mencoba ini lagi Kak. Ya. Maaf loh ya, ternyata tadi nuang airnya terlalu semangat, terlalu banyak gitu. Iya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nyoba, terus berhasil, bisa kirim ya. Betul. Ke Ana ya. Bisa dikirim ya videonya. Kirim ya. Airnya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu coba. Nanti kamu videoin ya. Excited kayak Kak Ana gini. Kalau airnya terlalu banyak, garamnya juga harus banyak. Tapi nanti kamu ditutup sama mamamu. Garam dibuat masak, oke? Jadi yang kalau bisa airnya jangan banyak-banyak. Bisa divideokan. Iya, yang berhasil ya. Hari ini ada yang mau berdoa nggak Kak? Pasti ada. Ada ya? Siapa yang berdoa Kak? Kita tunggu ya.
Samantha. Terima kasih Brian. Recording stopped. Baik, untuk adik-adik yang lain, ayo berlomba-lomba melayani Tuhan. Pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, tadi sudah nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Jawab ya, ya, ya. Ya, siapa yang hari ini mau mendaftarkan diri untuk memimpin doa minggu depan? Gendis, ya. Oh, ada Gendis. Wah, puji Tuhan. Gendis, kurang satu orang lagi, siapa? Gendis dan siapa? Boleh Raisen yang belum pernah, ayo. Davin mau, Davin. Dev. Atau yang lain mungkin. Siapa yang belum? Ayo ambil bagian berlomba-lomba. Ya. Alan, Ailin mungkin. Alan, Alan. Aileen. Siapa? Oh, itu Brian lagi. Yang Dan lainnya ada yang lain. Tuh, dapat berkat nanti. Itu aja. Iya, Ayo. nanti yang dapat berkat. Kita juga mau memberkati orang lain ya Kak Nana ya. Iya, kan firman Tuhan bilang kita harus memberi, terus kita diberi. Ya Kak Selvi? Iya. Kita memberi dulu, memberi berkat, nanti kita diberi. Siapa? Jeff Nathan. Ini Joel, James, angkat tangan Kak. Joel James, raise hand Kak. Oh, ada Jeff Joel. Nathan. Oh, Jeff Nathan dulu, oke. Nanti Ya. minggu depan Gendis dan Jeff Nathan ya Kak Selvi. Iya. Wah, ini ada Darlin juga raise hand. Oh, Minggu Darlin. depan ya Darlin. Ya. Minggu depannya lagi ya. Oke. Hari ini ada pengumuman ya, Kak Selvi? Kak Ya, Adel, hari apa ini pengumuman ada pentingnya? pengumuman. Minggu lalu siapa yang ikut sekolah minggu? Saya. Ayo, siapa yang bolos? Ada yang bolos? Ada. Oh, minggu lalu Kak Selvi izin. Karena ada keperluan yang mendesak ya. Lalu hari ini Kak Selvi mau ingetin, nah, yang minggu lalu sudah isi Google Form siapa? Saya. Nah, karena yang minggu lalu ada kesalahan, jadi hari ini Kak Selvi mau minta tolong yang minggu lalu mengisi lagi hari ini. Jadi hari ini mengisinya 2, oke? Mengisi Google Form-nya ada 2, ya. Kak Selvi share hari. Salah. Apanya yang salah? Oh iya, itu pertanyaannya salah ya kemarin. Makanya hari ini Kak Selvi share lagi, share ulang. Tolong diisi ya semuanya. Itu yang minggu lalu. Lalu yang hari ini juga mengisi. Yang tadi sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan pasti bisa jawab. Nah itu ya ada 2. Tolong diisi ya. Diisi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke? Batasnya hari ini jam 12 ya. Diisinya jam 12 siang hari ini ya. Maksimal. Kalau bisa isi sekarang boleh isi sekarang. Oke? Mengerti ya? Yang Itu ada 2. yang Kak, yang isi Ya. harus hadir yang hari ini kan ya Kak? Iya, yang nggak hadir hari nggak ini boleh ya? hadir harus mengisi. Kalau yang tidak hadir tidak perlu mengisi karena nanti nggak tahu juga kan ceritanya apa. Yang minggu lalu tidak hadir lalu hari ini hadir? Ada? Yang minggu lalu hadir tolong mengisi yang atas yang pertama ya. Lalu yang hari ini mengisi yang bawahnya yang kedua. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Ada ya. Nanti boleh diisi. Sekarang ada satu lagi pengumumannya. Apa ya pengumumannya satu lagi? Pengumumannya apa ya? Nah, pengumumannya adalah kita mau lihat video. Video apa? Video keterlibatan semakin sedikit loh Kak Selvi yang kirim Kak Selvi. Nanti yang jadi berkat cuma anak-anak yang itu aja, yang lain kirim juga ya. Semakin banyak. Nah, tadi seperti Kak Nana bilang, kalau kita memberi, kita akan diberi. Nah, kalau kita memberkati, kita juga akan diberkati. Dengan apa? Dengan video seperti itu, kirim
keterlibatan, wah, yang lain juga bisa jadi berkat dan yang lain juga bisa memberkati orang lagi. Ya, dan minggu depan tetap ada ibadah. Jam berapa? Kegiatan jam 9. Jam 9. Nah, sekarang kita lihat videonya dulu ya. Bayar. Gak ada suaranya Kak Ade. Mana soal? Kak Ade ulang lagi ya. Ntar ya. Ya. Nah, sudah lihat teman-temannya. Yuk yang lain yuk kirim juga. Yang banyak teman-teman yang belum kirim diajak juga. Ya, oke. Kembali ke Kak Lena. Ini. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin, diberkati. Ingat ya, siapapun yang katakan, bertanya waktu ibadah, siapa yang diberkati Tuhan? Cepat-cepat jawab, saya diberkati Tuhan. Bu mau diem ya? Supaya berkat itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa, minggu depan lebih lagi sungguh-sungguh tunjukin ya setiamu buat Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah pagi hari ini. Bangkit berdiri yuk. Sama kayak kakak-kakak di sini. Bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Benar Tuhan, nyatakan terus kehendak-Mu atas hidup setiap kami. Nyatakan terus rencana-Mu, rancangan-Mu dalam hidup setiap kami. Setiap kami yang hadir di ibadah ini, kami semua ada dalam rancangan yang terbaik dari Tuhan. Ada dalam masa depan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berjanji, kami mau jadi yang terbaik juga
dalam mengasihi Engkau, dalam mengiring Engkau. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir dan memberkati kami semua. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani, baik kami yang memuji Tuhan, baik yang berdoa, memberitakan firman-Mu, kami semua diberkati hari ini. Dan kami mau kembalikan hormat ini hanya bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat papa mama, buat semua anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus juga pegang hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih Tuhan Yesus, berkat yang sempurna, penyertaan yang tidak pernah terbatas ada untuk kami semua hari ini sampai seterusnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Kirim video ya kalau Kirim kamu video mencoba ya, dan berhasil. percobaan telurnya ya.